Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Alhamdulillah, semoga kita tetap menjaga kesehatan ya. Baiklah, pekan ini kita masuk tematik Bahasa Indonesia tema 5G, peristiwa dalam kehidupan. Yuk kita simak penjelasan dari Bu Rusti. Sebelumnya kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kakak, mari kita masuk ke tematik Bahasa Indonesia Sub 1 tema 5G, teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa masa lampau. Peristiwa sejarah harus disampaikan berdasarkan fakta. Melalui teks narasi sejarah, kita dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu dengan mencermati dan menggali isi teks tersebut. Salah satu cara menggali informasi teks narasi yaitu dengan cara membuat pertanyaan seperti yang pelajaran lalu ya Kak, 5W 1H, yaitu apa maksudnya menanyakan jenis peristiwa, di mana maksudnya menanyakan tempat, kapan maksudnya menanyakan waktu, siapa maksudnya menanyakan orang atau pelaku, mengapa maksudnya menanyakan penyebab, dan bagaimana maksudnya menanyakan cara terjadinya sesuatu. Jika teks narasi berbentuk lisan, maka kita harus mendengarkan teks tersebut baik-baik agar mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Untuk menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah, kita dapat menggunakan patokan 5W 1H di atas. Oke, nanti kita buat pertanyaan menggunakan 5W 1H ya Kak. Berikutnya, kita masuk ke materi tematik Bahasa Indonesia Sub 2 tema 5G, teks narasi sejarah. Semua jenis teks memberikan kita sebuah informasi. Informasi yang kita dapatkan dapat kita kelompokkan menggunakan peta pikiran yang sudah kita pelajari di tema yang lalu ya Kak, dan menggunakan kata tanya 5W 1H. Untuk lebih mudah memahami isi teks narasi sejarah, kita dapat membuat kesimpulan teks tersebut. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Untuk menulis kesimpulan, perlu menentukan ide pokok bacaan terlebih dahulu. Ketika kita sudah mendapatkan informasi penting sebuah teks narasi sejarah, kita dapat meneruskan informasi tersebut kepada seseorang melalui sebuah presentasi. Mempresentasikan informasi penting berarti menyampaikan kembali isi teks dengan bahasa kita sendiri. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Materi tematik Bahasa Indonesia Sub 3 tema 5G, surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisikan pemberitahuan atau permintaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Undangan resmi, 2. Undangan setengah resmi, 3. Undangan tidak resmi. Yuk kita dengarkan penjelasan Bu Rusti. Yang pertama, undangan resmi terdiri dari kop surat berisi identitas pengirim surat, tanggal surat menunjukkan waktu dan tempat dibuatnya surat, nomor lampiran dan halaman surat berisi nomor surat dan keterangan tujuan surat. Alamat tujuan berisikan identitas penerima surat. Salam pembuka, sapaan pengirim sekaligus pembuka surat. Isi surat berisi pesan yang ingin disampaikan. Salam penutup, salam untuk mengakhiri surat. Nama pengirim, identitas pengirim. Oke, berikutnya yang kedua. Lanjut ya Kak.
Undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan untuk sebuah lembaga atau instansi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan diri sendiri atau pribadi untuk kepentingan diri sendiri yang ditujukan untuk perorangan. Surat undangan tidak resmi menggunakan bahasa yang tidak baku. Boleh menggunakan kata-kata yang santai ya kak, kan tidak resmi. Oke kakak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya ya. Alhamdulillah, anak-anak, telah selesai pertemuan kita di materi tematik Bahasa Indonesia hari ini. Sampai jumpa di pertemuan materi tematik Bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi